St. Louis, Amerika Serikat. Beliau profesional yang bekerja di sana sejak lama, sekitar 25 tahun bekerja di sana. Beliau pendiri program St. Louis dan Bogor Sister Cities, dan dalam kesempatan ini dan sebelum-sebelumnya beliau menggagas kerjasama para diaspora Indonesia, terutama IDN AS, untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah Bogor, pemerintah daerah Kabupaten Sangihe, dan satu lagi Batu, Malang. Dan kemudian selain itu beliau juga menghadirkan Insinyur Felix Gagaube MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Pak Alex dulu untuk menyampaikan sedikit sekelumit mengenai latar belakang kerjasama antara IDN dengan pemerintah daerah untuk berkarya di daerah, dan kemudian mungkin dilanjutkan dengan paparan dari Pak Felix sendiri mengenai program apa saja yang telah dilakukan oleh IDN di Kepulauan Sangihe. Terakhir kita akan adakan tanya jawab. Waktu dan tempat berjalan kepada Pak Alex. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih teman-teman media semua, dari media semua. 25 tahun yang lalu waktu saya meninggalkan Indonesia, saya sempat magang di harian prioritas dan harian berita. Jadi saya familiar sekali dengan keadaan teman-teman semua sekarang yang untuk mendengar ini. Pada dasarnya idenya adalah kita punya, seperti yang teman-teman sudah ketahui, ribuan bahkan jutaan diaspora Indonesia yang berada di seluruh dunia. Ide ini adalah pada dasarnya setiap diaspora termaksud untuk menjadi advokat dari daerah di mana mereka masing-masing berasal. Saya kebetulan berasal dari, orang tua saya itu campuran antara Manado dengan Jawa. Jadi saya menjadi advokat di daerah di mana orang tua saya berasal. Itu kampung saya. Dalam hubungan ini saya mengadop 3 pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Sangihe, ini Bapak Felix dari Kabupaten Sangihe, pemerintah daerah Kota Bogor, dan pemerintah daerah Kota Batu. Itu yang saya adopsi dan saya menjadi advokat mereka. Yang saya maksud sebagai advokat adalah dimanapun diaspora itu berada. Saya kebetulan berada di Amerika sudah 25 tahun di sana, tapi banyak sekali diaspora di sini yang berada dari seluruh penjuru dunia. Dimanapun mereka berada sebagai diaspora, dalam setiap kesempatan yang mereka dapat, baik berbicara mengenai negara sendiri maupun berbicara mengenai negara di mana mereka berada, saya menghimbau alangkah baiknya kalau kita bisa dalam pembicaraan itu membawa daerah-daerah di mana kita mau menjadi advokat dari daerah itu. Seperti saya misalkan, setiap saya mengadakan kegiatan di Amerika sebagai profesional di sana, saya selalu membawa nama ketiga pemerintah daerah tadi. Nah, misalkan ada Bapak anggota Indonesian Diaspora dari Qatar misalkan, atau dari Kanada, yang saya sarankan adalah pada saat mereka melakukan kegiatan entah sebagai dosen, entah sebagai pembicara, alangkah baiknya kalau Bapak atau Ibu termaksud juga bisa membawa-bawa nama daerah yang mereka angkat sebagai daerah untuk dibantunya. Semua yang melakukan sehubungan dengan pemerintah daerah termasuk yang 3 tadi saya bilang itu adalah sumbangsih saya untuk pemerintah Indonesia. Kebetulan saya sekarang bukan warga negara Amerika, tapi hati saya dan darah saya masih darah Indonesia. Jadi itulah yang saya katakan, yang ada press release yang ditaruh di meja pada dasarnya adalah untuk menghimbau semua Indonesian diaspora untuk memperjuangkan menjadi advokat atau melakukan hal yang terbaik untuk daerah-daerah di mana mereka berada. Dari 3 yang saya sebutkan tadi, yang sejauh ini sudah banyak menghasilkan program-program adalah dengan pemerintah Kota Bogor. Antara lain adalah dalam program di bidang pendidikan, kita punya cultural exchanges di mana murid-murid dari SMP, ada 2 SMP sudah dari Bogor, diterbangkan, maksudnya berangkat ke Amerika untuk mengenyam
pengalaman pendidikan di sana, dan juga ada universitas dari Amerika, khususnya dari St. Louis, Missouri. Dan program kita dengan St. Louis, Missouri datang ke Bogor dan tanda tangan joint agreement dengan 5 sekolah menengah atas di Bogor untuk menawarkan kemungkinan beasiswa bagi pelajar-pelajar termaksud sekiranya mereka ingin melanjutkan sekolah mereka ke jenjang universitas di daerah St. Louis, Missouri. Terus program lagi yang sudah berjalan adalah pengusaha. Jadi ada pengusaha dari St. Louis, sekitar 20 pengusaha waktu itu dipimpin oleh US Senator Christopher Paul. Semua ada di dalam press release ini. Kita bawa ke Bogor, mereka bertemu dengan pengusaha lokal untuk saling bertukar pikiran dan menjajaki satu sama lain untuk menjajaki kemungkinan bekerja sama di bidang apa yang paling baik sehingga bisnis bisa terjadi antara St. Louis dengan Bogor. Nah, inisiatif yang sekarang sedang kita lakukan adalah inisiatif yang dinamakan Pemerintah Daerah Berkarya, Pemda Berkarya. Saya usulkan ini ke IDN di Amerika waktu kita membicarakan mengenai CID 2013 ini, saya usulkan, dan usulan itu disambut baik oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari itu kita bisa mendapatkan stand yang diberikan kepada Pemda dan tidak dikenakan biaya. Nah, Pemda yang 3 yang tadi mereka ikut serta kita undang, mereka memberikan tanggapan yang bagus. Waktu saya tanya ke Pak Dino Matijala, dubes kita di Amerika, Pak, ini ada beberapa Pemda yang ingin terlibat dalam kegiatan ini. Bagaimana sebaiknya dari segi promosinya? Kan kita mempromosikan sebanyak mungkin pariwisata maupun produk-produk ke Amerika. Beliau menyarankan waktu itu adalah dicari Pemda-Pemda yang berada di luar Pulau Jawa. Karena yang di Jawa kan sudah banyak exposure terhadap dunia internasional maupun di Amerika sendiri. Nah, kebetulan ini Kabupaten Sangir ini bukan cuma di luar Jawa, tapi berada di perbatasan yang tempatnya sangat di utara, hampir dekat dengan Filipina. Jadi itu merupakan kesempatan emas untuk mengekspos pemerintah daerah yang kalau bukan karena kesempatan seperti ini, orang Indonesia pun nggak tahu. Jadi di stand kita nomor 23, itu booth kita nomor 23 di Indonesia Berkarya, Pemda Berkarya, ada banyak teman-teman dari ini tanya, Kepulauan Sangir itu di mana? Saya bilang kalau yang orang Indonesia aja nggak tahu, apalagi yang orang dari Amerika. Jadi saya merasa hal-hal seperti ini sangat bagus juga untuk mempromosikan. Karena pada dasarnya adalah bagaimana memanfaatkan network dari Indonesian diaspora yang berada di seluruh dunia dan punya resources dan punya influence untuk memajukan pemerintah daerah sebanyak mungkin yang berada di Indonesia. Sekarang saya akan memberikan corong ini kepada Pak Felix. Silakan memperkenalkan diri sebagai apa dan mohon disampaikan ke teman-teman apakah manfaat dari pemerintah Sangir ikut dalam kegiatan ini dan bagaimana kelanjutannya. Kemarin saya sudah bicara dengan Pak Dino, Pak, bagaimana kalau langkah berikutnya setelah dari pameran ini kita bawa mereka dari Sangir ke Amerika, terus sangat terbuka. Pak Felix mungkin belum bilang ini karena baru datang tadi kemarin malam, tapi kita udah bicara Pak Dino-nya siang hari. Mungkin yang itu jangan di sini, mungkin di sini. Silakan. Terima kasih. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Insinyur Felix Gegau BMSI. Saya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangir. Sebelum saya banyak menjelaskan tentang hal ini, pertama, saya harus mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri yang sempat mengundang pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangir untuk hadir dalam acara ini. Yang kedua, saya harus menyampaikan terima kasih kepada Congress of Indonesia Diaspora terhadap kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangir. Selanjutnya saya juga harus berterima kasih secara khusus kepada Pak Alex yang sangat mensupport Kabupaten Kepulauan Sangir untuk ikut pada kegiatan ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman media yang bisa membantu kami dalam rangka memperkenalkan atau mempromosi Kabupaten Kepulauan Sangir. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Alex tadi, bahwa mungkin dalam negara Kesatuan Republik Indonesia banyak masyarakat Indonesia secara umum belum tahu Kabupaten Kepulauan Sangir itu letaknya seperti apa. Kita merupakan kabupaten paling utara di Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina.
memperkenalkan kabupaten ini seperti apa. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan kabupaten bahari. Kita ada 105 pulau, 26 pulau berpenghuni, sementara 79 pulau belum berpenghuni. Kita merupakan daerah bahari yang potensi yang sementara kita kembangkan adalah dari kelautan perikanan itu sendiri, terus dari wisata bahari. Selanjutnya untuk pertanian, kita ada 3 komoditi unggulan yang kita kembangkan, yaitu cengkeh, pala, dan kelapa. Itu mungkin sekedar informasi untuk teman-teman saya saya dapati di sini ketika saya menghadiri dan teman-teman yang lain juga dari Kabupaten Sangihe, terutama Kepala Dinas Kelautan Perikanan Sangihe, Kepala Dinas Perindako, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Pariwisata mengikuti acara ini. Selain kami bisa melihat bagaimana sih sebenarnya hadirnya kongres ini di Jakarta ini, khususnya di GCC ini, sebenarnya banyak memotivasi daerah kami untuk bisa menjadikan daerah kami sama dengan daerah-daerah juga yang lain ketika hadir dalam undangan ini. Sehingga kami juga sangat berharap dukungan daripada Pak Alex khususnya dalam rangka mempromosikan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena selain kita merupakan daerah yang sangat jauh, cukup terisolir, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini berarti manfaat yang saya dapati secara pribadi dan institusi dan secara pemerintahan itu sangat besar. Karena promosi yang kami dapati atau kondisi yang kami dapati saat ini merupakan kondisi yang paling mahal yang boleh saya katakan pada kesempatan ini. Mungkin itu dulu Pak Alex yang saya bisa jelaskan. Yang pasti ketika Pak Alex mempromosikan kami atau mengadop kami untuk ikut dalam event seperti ini, saya merasa satu kehormatan yang sangat besar untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam rangka mempromosikan kabupaten ini baik di Indonesia dan mungkin untuk rencana Pak Alex ke depan ke Amerika. Mungkin itu dulu Pak Alex yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Felix. Seperti teman-teman bisa lihat bahwa kalau bukan karena anggota diaspora Indonesia yang mengadopsi dan membantu melalui advokasi maupun melalui segala macam resources termasuk, maka Kabupaten Sangihe tidak akan pernah didengar oleh luar negeri, terutama dalam negeri pun masih banyak yang belum kenal. Jadi kita punya 8 juta Indonesian diaspora di seluruh dunia yang punya potensi untuk melakukan hal yang sama seperti saya lakukan, untuk mengadopsi ribuan Pemda yang berada di seluruh Nusantara ini untuk melakukan hal yang sama. Dan diharapkan 2 atau 3 tahun mendatang bukan cuma Kabupaten Sangihe saja yang dikenal di seluruh dunia, tapi kabupaten-kabupaten lain yang tempatnya terpencil di selatan maupun di utara, di barat dan di timur bisa semua untuk menikmati hal-hal seperti ini, karena ada anggota Indonesia diaspora yang berada di belahan dunia lain yang peduli dengan mereka, mengadopsi mereka, dan berkenan menyediakan waktu mereka untuk melakukan advokasi tadi mengenai pemerintah daerah ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pers, media untuk berkenan datang pada pers briefing ini, dan silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Silakan bila ada pertanyaan.